Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya menyapa Anda, mungkin Anda adalah pemirsa yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Program kami adalah program pembelajaran yang memberikan pengetahuan tentang kerohanian kekristenan dan juga pastinya akan menguatkan iman kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Dan kami juga berterima kasih kalau Anda adalah pemirsa setia yang terus mengikuti episode lepas episode yang kami tayangkan. Nah, pada beberapa episode ini kita akan membahas mengenai pribadi Yesus, di mana pada episode yang lalu kita sudah membahas mengenai Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia, dan pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana proses penjelmaan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Apakah ini yang disebut dengan inkarnasi dan bagaimana selanjutnya prosesnya? Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam program acara ini, dan kembali hambanya Pendeta Ezra Soru yang akan memberkati kita semua. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, komentar, saran, kirimkan melalui SMS di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan berupaya untuk membalas setiap apa yang Anda sampaikan. Tanpa menanti waktu lebih lama lagi, mari siapkan hati dan kita akan diberkati oleh hambanya, Pendeta Ezra Soru. Hal kedua yang akan saya bahas itu adalah subjek dari inkarnasi. Ya, ingat bahwa kekristenan mempercayai adanya Allah Tritunggal, di mana Allah itu adalah Allah yang esa, tetapi dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi di dalamnya, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal ini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiganya ini adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya yang sama. Itulah sebabnya disebut sebagai Tritunggal. Kalau disebut Tritunggal, Tri ini 3, Tunggal ini 1. Berarti Tritunggal ada yang Tri, ada yang Tunggal. Nah, apanya yang Tri, apanya yang Tunggal? Yang Tri itu pribadinya, yang Tunggal itu adalah hakikatnya, ya. Nah, pada waktu kita berkata Allah menjelma menjadi manusia, dari 3 pribadi ini yang mana yang menjelma menjadi manusia? Yang menjelma menjadi manusia ini bukan ketiganya. Yang menjelma menjadi manusia ini cuma pribadi kedua, yaitu Sang Anak. Sang Anak inilah yang datang ke dalam dunia pada saat Natal, yang waktu dia lahir diberi nama Yesus. Sang Anak ini adalah Yesus. Maka Sang Bapa tidak pernah menjadi manusia. Roh Kudus pribadi ketiga juga tidak pernah jadi manusia. Juga adalah salah kalau kita menganggap bahwa ketiganya itu menjelma jadi manusia. Tidak. Yang jelma cuma yang Sang Anak ini saja. Nanti Sang Anak ini menjelma menjadi manusia, nanti kan dialah yang mati di salib untuk penebusan kita. Maka yang mati di atas kayu salib itu adalah Anak atau Yesus ini. Bapa tidak pernah mati di atas kayu salib bagi kita. Roh Kudus tidak mati di atas kayu salib bagi kita. Hanya Sang Anak atau Yesus yang mati di salib bagi kita. Nah, ini harus kita pahami. Kalau tidak, maka kita bisa mengeluarkan kata-kata kalimat doa pujian yang adalah suatu kesalahan teologis. Saya pernah hadir dalam kebaktian, ada orang doa. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau begitu mengasihi aku dan rela mengorbankan nyawamu untuk aku dengan mati di kayu salib. Tapi dia bilang, Bapa di surga. Berarti dalam pikiran dia, Bapa di surga inilah yang menjelma dan mati di atas kayu salib bagi dia. Padahal Bapa tidak pernah mati di kayu salib. Jadi manusia pun tidak pernah. Itu salah secara teologis.
Begitu juga Roh Kudus tidak pernah jadi manusia dan mati di kayu salib. Hanya pribadi kedua. Bahkan dalam lagu-lagu pujian, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, ada lagu-lagu yang memberi kesan bahwa yang mati di salib itu adalah Bapa. Saya tidak menyalahkan 100% satu lagu populer. Tapi kalau lagu itu ditelaah, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman kalau tidak dipahami dengan baik. Lagu itu begini ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mu ini siapa? Kita belum tahu. Lihat kalimat selanjutnya. Kau menderita, gantikanku. Berarti Mu ini yang menderita. Oh, siapa? Bapak pernah menderita di atas kayu salib bagi kita? Tidak. Roh Kudus? Tidak. Lalu siapa menderita? Sang anak Yesus. Kalau begitu Mu di sini haruslah Yesus. Ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kasih Yesus. Kau menderita, gantikanku. Dan seterusnya, tahu-tahu refnya, terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Loh, kalau di ayat 1 ini bicara pengorbanan Yesus, kenapa kok ayat 2-nya dia lalu omong Bapa? Saya tidak terlalu tahu ini maksudnya lagu ini, tapi lagu ini, kalau kita tidak memahami dengan baik, bisa memberi kesan bahwa Mu yang berkorban mati ini adalah Bapa. Nah ini, kalau itu yang dimaksudkan, maka ini jadi salah. Ya, ingat, menyanyi tidak boleh sembarang. Ya, karena menyanyi itu dalam liturgika Kristen itu mengandung pengajaran. Maka jangan nyanyi sesuatu yang salah. Ya. Saya senang ada banyak lagu-lagu yang bagus dicipta pada zaman modern ini, tapi sayang kadang-kadang yang ciptanya ahli musik tapi tidak paham teologi. Dulu ada lagu begini. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Itu dua pribadi berbeda. Yang satu pribadi kedua dari Tritunggal, yang satu pribadi ketiga. Ya, itu salah secara teologis. Makanya biarpun saya tidak anti lagu-lagu yang sekuler, tapi saya memang lebih suka lagu-lagu yang klasik. Ya, lagu-lagu hymn yang mana orang-orang yang menciptanya bukan cuma ahli musik, tapi juga ahli teologi. Yang menariknya adalah mereka bisa mencampurkan atau menggabungkan antara musiknya dan teologianya. Itu bagus. Kalau bicara soal Allah, Allah itu di tempat yang tinggi, ya kan? Dia tinggi. Makanya lagu-lagu hymn itu setiap kali kata Allah diucapkan, biasanya nadanya meninggi. Karena Allah di tempat tinggi. Hormat bagi Allah Bapa. Kenapa Allahnya konotnya tinggi? Karena Allah di tempat tinggi. Maka notnya jadi tinggi. Coba. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kenapa pas Allahnya tinggi? Ya karena Allah memang Allah di tempat yang tinggi. Jadi itu konsep teologi Allah di tempat tinggi digabungkan dengan musik. Itu luar biasa itu. Ya. Tapi saudara kalau pintar nyanyi, ya. Saya tidak pintar nyanyi, tidak pintar not. Tapi suci, 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 Allah Maha Tinggi. Kalau saudara pintar nyanyi, bassnya akan bagaimana? Sementara yang satu suci, 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 yang bassnya suci, suci, suci. Kok merendah? Karena begini, waktu kamu memuji Allah suci, suci, suci Allah di Maha Tinggi,
Waktu kamu lihat Allah makin tinggi, kamu akan rasa makin rendah. Maka Allah yang tinggi membuat kamu rasa rendah. Maka bassnya suci, 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 akan merendah. Oh, itu penggabungan antara teologi dan musik. Bagus bukan? Sayangnya lagu-lagu begini tidak disenangi oleh anak muda sekarang, ya. Ya. Lagu Natal. La 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 la. Natal itu adalah Allah dari tempat tinggi datang ke bumi yang rendah. Maka dari tempat tinggi ke rendah ke bumi. Maka nadanya harus dari tinggi ke rendah. La 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 la. Begitu Allah dari tempat tinggi datang ke tempat rendah, maka manusia dari tempat yang rendah memberi kemuliaan kepada Allah di tempat maha tinggi. Maka notnya dari rendah ke tinggi. La 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 la. Allah yang di tempat tinggi memberkati manusia di tempat rendah, maka notnya tinggi lagi ke rendah. La 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 la. Manusia kembalikan kemuliaan kepada Allah di tempat tinggi. La 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 la. La 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 la. Allah di tempat tinggi kembali memberkati manusia di rendah. La la la. Lalu terakhir kembali untuk kemuliaan Allah. La 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 la. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, damai di bumi di antara manusia berkenan padanya. Wah, itu not itu cuma tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Karena ada hubungan antara surga tempat tinggi dan bumi tempat yang rendah. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Ya kan? Ya, saya juga senang lagu-lagu bebas, ya. Tapi seleksi, karena ada lagu-lagu yang tidak pas dengan teologi yang benar. Begitu juga doa. Mungkin saudara pikir, doa biar salah pun Tuhan pasti terimalah. Memang betul, ya. Tuhan tidak selamanya dengar kata-kata doa. Perhatikan kata-kata doa. Kita doa mungkin kata-kata tidak pas juga. Tuhan lebih lihat hati kan. Ada anak kecil, mamanya ajar doa makan, pendek saja. Berkati makanan ini ya Tuhan, amin. Satu hari dia main-main di lapangan, tiba-tiba ada kerbau, lihat dia, kerbau lari mau tabrak dia, mau ya tanduk dia. Waktu dia lihat kerbau lari, dia cuma ingat harus doa. Doa yang dia tahu cuma doa makan. Begitu kerbau lari, dia, ya Tuhan berkati makanan ini. Amin. Begitu amin, kerbaunya sudah di sana. Dia memang mulut bilang, ya Tuhan berkati makanan ini, tapi Tuhan tahu hatinya, ya kan? Maka Tuhan kabulkan juga permohonannya. Jadi Tuhan tidak bergantung pada kata-kata doa kita. Tapi kalau kita bisa mengerti benar dan doa dengan benar, nyanyi dengan benar, why not? Dan itu seharusnya yang menjadi ideal. Ya. Jadi subjek dari inkarnasi Allah Sang Anak. Jangan salah nyanyi, jangan salah doa, jangan salah memahaminya. Mengerti sampai di sini? Pak, ada pertanyaan, Pak. Oh ya, silakan. Tadi Bapak sempat menyinggung soal reinkarnasi. Ya. Dan mengatakan bahwa kekristenan menolak itu berdasarkan Ibrani pasal 9 ayat 27 tadi yang mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau itu ketetapannya, bagaimana dengan orang-orang yang pernah bangkit lalu mati seperti Lazarus? Berarti mereka mati kedua kali dong. Nah, itu Pak. Ya, Lazarus mati, bangkit, dan mati lagi. Iya, berarti mati dua kali. Dua kali. Bertentangan dengan Ibrani 9 ayat 27. Iya. Sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita harus sadar kadang-kadang ada prinsip umum, tapi ada perkecualian-perkecualian. Contoh, saya berikan contoh. Semua manusia adalah orang berdosa. Ada perkecualian? Ada. Yaitu Yesus Kristus. Dia manusia, tapi dia tidak berdosa. Berarti ada prinsip umum bahwa semua manusia orang berdosa, ada kecualinya. Kecualinya yaitu Yesus. Semua manusia harus mati. Upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa harus mati. Ada perkecualian. Siapa? Henok dan Elia. Nggak mati. Naik langsung.
Begitu kan? Maka hal yang sama, kitab suci mengatakan prinsip umum, setiap manusia mati satu kali, lalu akhirnya dihakimi. Tapi itu prinsip umum, kan pada umumnya kita kan begitu. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya yaitu orang yang bangkit dari kematian. Orang kalau sudah mati, jiwa atau rohnya, kalau dia orang percaya, ya jiwanya langsung masuk surga. Kalau dia orang tidak percaya, jiwanya masuk neraka. Tubuhnya belum. Tubuhnya masih menunggu hari kedatangan Tuhan Yesus. Makanya Paulus bilang, kalau kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. To come home to the Lord. Be at home. Ya, kembali ke rumah kepada Tuhan. Berarti orang mati langsung surga, langsung neraka. Dan tidak bisa keluar. Jadi tidak ada roh gentayangan itu. Kalau sudah masuk surga, tunggu di sana. Masuk neraka, tunggu di sana. Maka tidak ada arwah penasaran, roh gentayangan, tidak ada. Itu cuma ada di sinetron-sinetron, si manis jembatan Ancol, dan lain sebagainya ya. Tapi di dalam Alkitab tidak ada. Jadi kalau sudah mati tidak bisa keluar. Sudah di surga neraka tidak bisa keluar. Tapi ada perkecualian. Yaitu Musa dan Elia, karena ketemu Yesus di gunung, Matius pasal 17. Jadi lihat, ada prinsip-prinsip umum, tapi ada perkecualian. Nah, yang saudara, yang tadi kita lihat di dalam Ibrani 9:27, itu prinsip umum. Yang saudara tanyakan, itu adalah perkecualian. Ya, jelas? Masih ada pertanyaan? Satu lagi, Pak. Ya. Jadi dikatakan bahwa subjek dari inkarnasi itu adalah bukan Allah Tritunggal, ya, tetapi Allah Anaklah yang berinkarnasi, ya, dan mengambil hakikat sebagai manusia. Mengapa bisa begitu? Dan bukankah Allah Tritunggal itu adalah satu? Mengapa yang satu berinkarnasi dan yang lain tidak berinkarnasi? Ya, Allah Tritunggal memang satu, saya bilang tadi ya, tapi bukan satu pribadi loh, ya, satu hakikat. Maka Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, itu lain-lain. Kalau satu, waktu Yesus doa sama Bapanya, itu sama dengan doa pada diri sendiri, ya kan? Itu betul-betul ada lebih dari satu pribadi. Makanya pribadi kedua keluar dari air waktu dibaptis, muncul pribadi ketiga dalam simbol burung merpati, tapi ada pribadi pertama yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul-betul tiga-tiganya hadir bersamaan. Jadi ini pribadinya tiga, walaupun hakikatnya satu. Nah, kalau ditanya terus kenapa tidak sekalian semua saja? Kok kenapa yang kedua saja? Jawaban paling bagus adalah tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kenapa? Karena ini tidak pernah dinyatakan dalam kitab suci alasannya. Ingat, kita ini bicara hanya berdasarkan kitab suci. Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau mengajarnya harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau tidak diilhamkan Allah, tak usah karang bebas. Ya. Orang banyak tanya sama saya, Pak, itu alien itu ada apa tidak? Ya. Apakah di Jupiter sana ada makhluk hidup? Ya. Jawabnya gampang, tidak tahu. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah membicarakan itu. Kalau saudara baca dalam Ulangan 29 ayat 29, ya, akan dikatakan di sana hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Jadi yang dinyatakan dalam firman Tuhan bagi kita, yang tersembunyi tidak diberitahu, ya tidak usah. Saya ini tanya jawab Alkitab ini sudah lama sekali, dari tahun 2004 saya sudah berurusan dengan tanya jawab ini, dan tanyanya macam-macam. Ya, ada yang bilang, Pak, manusia pertama Adam punya istri Hawa, lalu punya anak dua, Kain, lalu anak yang kedua adalah Habel, lalu Kain bunuh Habel, manusia tinggal 3 di dunia, Adam, Hawa, dan Habel, dan Kain. Habelnya mati, tinggal Kain. Lalu Kain bersetubuh dengan istrinya, Kejadian 4 ayat 16. Kain dapat istri dari mana?
Ada lagi tanya, Pak, tanya, kita ini kan ada pusar ya. Lubang di perut kita tuh ya, hubungan dengan mama. Mau tanya, Pak, kira-kira Adam tuh punya pusar tidak? Kan dia tidak pernah dilahirkan. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya tanya balik sama orang, kau mau tahu itu untuk apa? Ya, apa pentingnya Adam punya pusar atau tidak? Ya kan? Mungkin tidak punya, karena dia tidak pernah ada hubungan dengan mamanya. Tapi mungkin juga punya, supaya dia tidak kelihatan aneh sendiri. Waktu alam membentuknya dari tanah, dia bor sedikit di situ, lalu jadilah. Ya, untuk apa? Ya, ada hal-hal yang memang tidak perlu kita ketahui. Dan mengapa tidak 3 yang turun, hanya 1 saja, itu menjadi rahasia ilahi. Yang pasti adalah sejak kekekalan, sang anak telah ditetapkan untuk itu. Coba 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk jadi penebus kita. Berarti pribadi kedua ini memang telah ditetapkan sejak kekekalan menjadi penebus kita yang jelma jadi manusia. Mengapa dia? Itu bukan urusan kita dan kita tidak tahu sampai di situ. Ya. Oke. Kita sudah bahas soal subjek dari inkarnasi. Sekarang saya membahas satu hal lagi yang ketiga, yaitu soal inkarnasi dan kelahiran. Ada beda antara inkarnasi, penjelmaan itu dengan kelahiran. Bedanya penjelmaan dengan kelahiran itu di mana? Kalau kelahiran itu sesuatu yang pasif. Tapi inkarnasi itu sesuatu tindakan aktif. Tidak ada orang minta dilahirkan. Pasif saja. Tidak bisa pilih lahir dari rahim ibu yang mana. Ya, tidak bisa pilih tempat lahir. Ya, kalau sudah lahir di Papua sana tidak bisa minta di Manado. Ya kan? Sudah lahir di Riau sana tidak bisa pilih di Makassar saja, tidak bisa. Ya tahu-tahu sudah dilahirkan di sana. Dari orang tua yang mendrika, orang tua pengusaha, orang tua petani, kita tidak bisa pilih. Maka dalam kelahiran itu sifatnya pasif. Tapi inkarnasi itu aktif. Aktifnya inkarnasi ini muncul dalam fakta di mana Yesus banyak kali bicara, aku datang. Dia pakai istilah itu. Aku datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Ya, aku datang, aku datang, aku datang untuk memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Aku datang, aku datang. Aku datang itu menunjukkan bahwa dia itu aktif mengambil tindakan untuk datang. Ya. Memang Yesus pernah ngomong aku lahir. Tapi itu ngomong 1 kali saja langsung nyusul aku datang. Coba saudara lihat Yohanes pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Untuk itulah aku lahir, langsung sambung, untuk itulah aku datang dalam dunia. Jadi Yesus banyak kali mengucapkan aku datang. Tapi 1 kali dia mengucapkan aku lahir, langsung disusul dengan aku datang. Maka ini menunjukkan bahwa Yesus itu memang punya tindakan aktif, mengambil keputusan untuk datang. Kalau saudara lahir, tak ada anak ambil keputusan lahir. Ya kan? Pasrah saja kapan lahir, di mana, apa boleh buat. Ya kan? Kapan lahir,
Ya itu, sudah. Makanya kadang-kadang kita tidak perlu, rasanya kepengen lahir 17 Agustus. Bisa. Bisa. Ya. Tahu-tahu lahir. Makanya orang lahir. Pas bulan Januari dia kasih nama Januar. Lahir bulan Februari, Febi. Ya, bulan Maret, Marce. April, Aprilia. Mei, Mei. Juni, Juni. Juli, Juli. Agustus, Agustina, Agustinus, ya kan? September, Sepri, Oktober, Octavianus, November, Novi, Desember, Desi. Begitu kan? Kita cuma ikut-ikut saja. Pas lahir, anak laki-laki, Perjaka, Joko, bulan Purnama, Purnomo, maka Joko Purnomo. Begitu. Ada anak lahir, ya. Ada pasangan di Jember. Anaknya begitu lahir, langsung kasih nama Justin Bieber. Justin Bieber. Suami Pak Jaja namanya. Istrinya namanya Titin. Justin Bieber. Perawatannya, apakah bapak ini ngefans sama Justin Bieber? Oh tidak. Mungkin ibu tidak. Terus Justin Bieber? Ya, Justin Bieber itu adalah Jaja dan Titin lahirnya di Jember. Ya, Justin Bieber. Dikasih nama begitu, kita tidak bisa pilih. Kita tidak bisa mengambil keputusan untuk lahir, tidak bisa. Tapi inkarnasi itu ada suatu keputusan untuk datang. Makanya Yesus itu berinkarnasi, mengambil keputusan datang. Maka kita semua lahir, tapi hanya Yesus yang bisa datang. Ku tak membawa apapun juga saat ku apa? Yang boleh bilang datang itu cuma Yesus. Saat ku lahir ke dunia, itu mesti lebih cocok itu. Karena kita lahir, tidak datang. Selain itu saudara, inkarnasi datang menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelum lahir. Kemarin saya datang dari Kupang. Sebelumnya sudah ada atau belum? Sebelumnya sudah ada di Kupang atau belum? Sudah. Kalau tidak ada terus siapa yang datang? Ya kan? Ya saya kan. Berarti saya sudah ada dulu, baru bisa mengambil keputusan datang. Maka Yesus mengatakan aku datang, berarti dia sudah ada sebelum datang. Tapi kalau Anda lahir tahun berapa? 97. Tahun 97. Tahun 1980 ada di mana? Masih melayang-layang. Gitu? Belum ada, ya. Maka semua manusia itu baru paling banter ada di rahim ibunya. Tapi sebelum di rahim ibu, dia tidak pernah ada. Beda dengan Yesus, sebelum lahir sudah ada. Makanya dia bilang sama orang Yahudi, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya kan? Berarti dia ada. Maka inkarnasi menunjukkan pra-eksistensi. Sudah hadir sebelumnya. Nah, itu bedanya inkarnasi dengan kelahiran. Sekarang yang keempat, kita perlu lihat apa perlunya inkarnasi, apa perlunya sang anak atau Allah menjelma jadi manusia. Ini sebenarnya sudah saya singgung dalam episode sebelumnya. Ingat bahwa upah dosa ialah maut, ya. Maut itu mati. Maka orang berdosa harus mengalami kematian. Tapi Allah mengasihi kita dan mau memikul hukuman dosa itu. Hukuman dosanya mati. Kalau dia mau memikul dosanya, berarti dia harus mati. Kalau dia tetap tinggal di surga sebagai Allah, mana mungkin bisa mati? Supaya bisa mati, maka perlu menjelma jadi manusia supaya bisa dibunuh mati. Dan dengan dibunuh mati, dia bisa menanggung hukuman kita yang adalah hukuman mati supaya kita tidak mati. Mengertikah engkau? Mengerti. Itu tujuannya. Mengapa Allah perlu jadi manusia? Paham? Atau ada yang mau bertanya? Ya.
mau tanya, tadi dikatakan bahwa inkarnasi digunakan atau diperlukan itu karena upah dosa atau kematian. Dan manusia itu berdosa dan Allah harus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu mengapa itu Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa dia mampu bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada yang bisa membantah. Jadi untuk menyelamatkan manusia, mengapa Allah ini tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada namanya itu kematian? Kenapa kalau dia mau selamatkan manusia harus pakai mati? Tidak langsung saja selamatkan begitu kan? Tadi kan saya sudah jelaskan. Ini karena dia mau menanggung hukuman ini. Ya. Nah, banyak orang agama lain mengatakan Allah tuh Maha Kuasa, kalau mau selamatkan manusia ya selamatkan saja, pakai acara mati-mati segala, pakai acara lahir-lahir segala, ya, di kandang domba lagi. Kok repot amat Allahnya? Selamatkan saja, ada yang protes bunuh, selesai. Tapi kalau Allah lakukan itu saudara, Allah gagal menjadi Allah yang adil. Karena apa? Yang namanya keadilan itu adalah yang salah harus dihukum. Dan Allah tidak bisa tidak adil. Dan manusia berdosa, bersalah, harus dihukum. Allah tidak bisa membebaskan orang yang bersalah tanpa dihukum. Kalau dia lakukan itu dia tidak adil. Coba lihat Ayub pasal 10 ayat 14. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Artinya apa? Tuhan Allah itu adil. Kalau salah, tidak akan bebas. Lalu, lihat lagi, Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Perhatikan, Tuhan itu panjang sabar, Maha Kasih ya. Besar kuasa, Maha Kuasa. Tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini Maha Adil. Jadi namanya keadilan Allah, yang bersalah harus dihukum. Pengadilan dunia, yang salah tidak dihukum, yang tidak salah dihukum. Tapi pengadilan Allah tidak bisa, yang salah tidak bisa lolos, harus dihukum. Hanya Allah itu kan juga Maha Kasih. Karena kalau dia cuma adil, ya sikat kita dan selesai. Tapi karena dia Maha Kasih, maka dia mau supaya hukumannya tetap jalan, tapi kita dibebaskan. Dan karenanya hukum seperti itu, ketegangan antara kasih dan keadilan Allah, mengharuskan adanya seorang penebus atau pengganti. Saya mau membuat sebuah ilustrasi. Mohon berdiri, juga berdiri, 2 orang, yang lain tidak usah. Tetap di situ. Katakanlah bahwa saya adalah Allah, dan ini adalah manusia yang berbuat salah. Atau saya adalah seorang tuan, dia adalah pembantuku yang bikin salah, mencuri duit saya. Dan saya sudah tetapkan bahwa barang siapa mencuri duit saya akan cambuk dia 500 kali. Itu aturannya. Dan ternyata kamu mencuri, maka saya harus cambuk kamu 500 kali. Kalau saya tidak cambuk, saya tidak adil. Karena keadilan saya membuat saya harus menghukum yang bersalah. Jadi bagaimanapun juga saya harus mencambuk 500 kali. Saya bisa memilih mencambuk kamu 500 kali. Tapi sebenarnya saya ini juga mengasihi kamu, sayang kamu. Saya tidak mau kamu ini kena cambuk. Tapi saya harus cambuk. Kalau tidak saya tidak adil. Tapi saya mau kamu tidak kena cambuk. Bagaimana saya mencambuk kamu tapi kamu tidak tercambuk? Bagaimana saya tetap mencambuk 500 kali tapi kamunya tidak kena cambuk? Saya harus mencambuk karena saya adil. Tapi saya tidak mau kamu kena cambuk karena saya mengasihi. Ini ada ketegangan antara kasih dan keadilan. Gampang caranya. Saya harus cambuk 500 kali. Dan supaya kamu tidak kena cambuk, saya butuh satu orang yang mau siap ganti dia.
maka dia boleh bebas. Sini penggantinya. Mari sini. Maka inilah penggantinya, dan saya harus cambuk 500 kali. Dan saya mencambuk. Waktu saya mencambuk, keadilan saya jalan. Tapi dianya tidak kena cambuk, berarti kasih saya berjalan. Nah, Allah harus menghukum orang berdosa. Tapi karena Allah mengasihi, maka orang berdosanya dibebaskan. Dan pribadi yang lain dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus, dialah yang menerima hukuman itu. Cukup. Nah, maka saudara lihat bahwa keadilan dan kasih Allah yang mengalami ketegangan itu hanya ada satu solusi. Solusinya adalah ada yang mau ganti. Kalau tidak ada yang mau ganti, ini yang mesti habis. Kalau Yesus tidak ganti, kita semua yang harus menanggung. Dan semua manusia, mulai dari Adam sampai terakhir, semua akan masuk neraka. Ya. Tapi untung ada satu pengganti. Makanya Yesaya 53, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi itu mengapa Allah tidak bisa, selamatkan saja. Kalau dia selamatkan saja, tidak pakai acara hukum dijalankan, maka dia gagal menjadi Allah yang adil. Maka tidak bisa. Orang agama lain bilang, kok repot-repot amat? Memang. Ya. Kalau kamu bilang Allahmu selamatkan, berdosa selamatkan saja, berdosa selamatkan, itu mungkin Allahmu, tapi Allahku tidak. Karena Allahku adil dan hukuman harus tetap jalan. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang saya bahas satu lagi. Apa yang terjadi saat inkarnasi? Waktu Allah jelma jadi manusia, sebenarnya apa yang terjadi? Dalam prosesnya ya. Sekarang saya minta dulu baca kembali ayat Yohanes 1, ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Langsung ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Cukup sampai di situ. Pada mulanya firman, firman itu Allah, firman itu menjadi manusia. Kata firman di sini, itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah logos. Ya. Nah, maka apa yang terjadi saat sang logos itu menjadi manusia? Pada waktu sang logos atau sang firman menjadi manusia, perlu diketahui, ini bukan berarti sang logos atau sang firman itu kehilangan seluruh atau sebagian keilahiannya. Maksudnya begini. Sang logos atau sang firman atau sang anak itu kan Allah. Pribadi kedua dari Tritunggal. Waktu dia jadi manusia, ini katakan dia Allah 100%. Waktu dia jadi manusia, itu tidak berarti bahwa Allahnya jadi berkurang. Tadi Allahnya 100%. Sekarang setelah jadi manusia, Allahnya tinggal 50% Allah. Atau bahkan waktu dia jadi manusia, sekarang berhenti jadi Allah. Allahnya 0%. Tidak bisa begitu. Waktu Allah menjadi manusia, kealahannya tidak kurang sedikit pun. Dia tetap adalah Allah 100%, tapi sekarang menjadi manusia. Waktu Natal, ada orang tanya sama saya, waktu saya bikin acara tanya jawab di radio waktu Natal. Lalu orang tanya, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Saya bilang, pertanyaannya sudah salah. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Dia menjadi manusia, bukan berubah menjadi manusia. Kalau dia berubah menjadi manusia, tadinya Allah. Lalu berubah, sekarang manusia, sudah stop jadi Allah. Tidak. Itu bukan inkarnasi yang sebenarnya. Inkarnasi yang sebenarnya Allah, dia bukan berubah. Tapi dia menjadi manusia. Dan Allahnya tidak berubah sama sekali, tidak berkurang sama sekali. Dalam penggunaan hari-hari, kalau kita menggunakan kata menjadi, saya kasih 2 contoh ya.
Contoh pertama, apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Nasi jadi bubur. Sekarang yang ada bubur. Nasinya mana? Hilang. Ya kan? Nasi jadi bubur. Sekarang yang ada buburnya, nasinya hilang. Tapi coba, tahun 2011, saya jadi pendeta. Waktu 2011, saya jadi pendeta. Waktu saya jadi pendeta, pendetanya muncul, sayanya di mana? Hilang. Atau tetap ada? Kalau hilang, terus siapa yang ngomong dengan saudara sekarang? Ya kan? Saya tidak hilang. Waktu 2011, sayanya tetap ada, tidak hilang, hanya ketambahan pendetanya. Makanya saya ini menjadi pendeta Ezra. Sebelumnya cuma Ezra. Waktu tahun 2011, ketambahan pendeta. Maka jadi pendeta Ezra. Ezranya tetap hanya ketambahan pendeta. Kalau ini muncul buburnya, nasinya hilang. Waktu Allah jadi manusia, tidak boleh seperti nasi jadi bubur. Maka Allahnya hilang, tinggal manusianya. Tidak. Waktu Allah jadi manusia, ikut contoh yang kedua. Dia tadinya cuma Allah. Waktu dia menjadi manusia, dia mengambil hakikat manusia, tapi Allahnya tidak hilang. Karena Allahnya tidak hilang, maka dia tetap Allah, tapi sekarang ketambahan manusia. Maka dia menjadi Allah manusia. Itu inkarnasi. Ya, paham? Jadi waktu sang Logos, sang anak menjadi manusia, sama sekali tidak ada perubahan pada kealahannya. Dia tetap Allah sempurna, maka karena dia tetap Allah sempurna, sifat-sifat Allahnya tidak pernah hilang sedikit pun. Tidak pernah. Dia tetap maha tahu, dia tetap maha ada, dia tetap maha hadir, dia tetap maha kuasa, dia tetap suci. Pokoknya semua sifat Allah itu tetap ada. Tapi dia sekarang mengambil manusia. Maka dalam keadaan sebagai manusia, dia tetap punya sifat-sifat Allah, punya. Juga kegiatan sebagai Allah tidak berhenti. Sebagai Allah dia bikin apa? Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Terus, dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah itu kerjanya setelah mencipta tidak selesai. Dia masih menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Ini namanya karya, setelah karya penciptaan menyusul karya providensi. Maka dia memelihara jalannya seluruh semesta. Itu kerjanya Yesus. Sebelum inkarnasi. Setelah jadi manusia, bukan berarti dia pensiun sementara. Maaf karena gua mau jadi manusia, jadi terpaksa tidak bisa urus alam semesta lagi. Begitu? Tidak. Karena sebagai Allah, tindakan-tindakannya, pekerjaan-pekerjaan sebagai Allah tetap dijalankan walaupun dia menjadi manusia. Jadi inkarnasi itu, waktu Allah jadi manusia, nomor satu, dia tidak berhenti jadi Allah. Hakikat Allah tetap sempurna. Kedua, sifat-sifatnya tidak berubah dan tidak berkurang. Ketiga, pekerjaan-pekerjaannya tetap dilaksanakan. Itu inkarnasi. Nah, saya mau memberikan beberapa kutipan dari beberapa teolog untuk memperjelas ini, ya. Ada satu orang mengatakan begini, Kristus direndahkan bukan dengan kehilangan, tapi dengan mengambil. Kristus direndahkan bukan dengan kehilangan, tapi dengan mengambil. Jadi dia direndahkan bukan kehilangan kealahan, tapi dengan mengambil manusia, kemanusiaan, hakikat manusia, dia justru direndahkan. Ibu Marta ini bajunya bagus sekali. Keren. Tapi saya bisa merendahkan beliau.
bukan dengan mengambil bajunya yang bagus. Biarkan beliau berjalan dengan baju yang bagus. Tinggal saya ambil kain pel di belakang, tinggal gantung di belakang. Kalau dengan penampilan begini jalan semua orang terpukau. Tapi tanpa beliau sadar, saya ambil kain pel, taruh di belakang. Begitu dia jalan orang, wah, beliau sedang saya rendahkan. Bukan dengan mengambil apa yang dia punya, tapi dengan menambahkan sesuatu yang jelek. Ngerti? Yesus direndahkan, bukan dengan diambilnya kealahannya, tapi ditambahkan kemanusiaan yang lemah. Maka dia direndahkan dengan ditambahkan hakikat manusia, bukan kehilangan hakikat Allah. Ya, paham ya? Seorang teolog namanya Leon Morris, dia bilang begini, ketika firman menjadi daging, kegiatan-kegiatan alam semesta tidak dibiarkan terkatung-katung. Kalau dia menjelma jadi manusia, aduh, terlalu capek urus di dunia, jadi mohon maaf, saya lupa kasih napas sama manusia, habislah kita semua, ya kan? Ya kan? Lupa segala sesuatu pekerjaannya habis. Tapi tidak, dia kegiatan pada alam semesta tidak berkurang. Leon Morris juga melanjutkan, kita harus berpegang atau percaya bahwa inkarnasi berarti penambahan terhadap sesuatu yang sedang dilakukan oleh firman, bukan penghentian dari sebagian besar kegiatan-kegiatannya. Penambahan hakikat manusia, bukan pengurangan hakikat ilahi. Ya. Lalu John Calvin, karena bahkan ketika firman dalam hakikatnya yang tak terbatas bersatu dengan hakikat manusia dalam satu pribadi, kami tidak membayangkan ia dibatasi di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Anak Allah turun dari surga dengan cara sedemikian rupa sehingga tanpa meninggalkan surga. Dia tinggalkan surga tanpa meninggalkan surga. Dalam pembahasan tentang kemahahadiran, saya sudah jelaskan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah. Itu ayat 1. Ayat 14, firmannya menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi tadi firman dengan Allah, lalu sekarang dengan kita, tapi ayat 18, tidak ada seorang pun yang mengenal Allah, tapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Allah. Berarti dia bersama Allah, lalu turun bersama kita, tapi masih ada di pangkuan Allah. Maka Calvin berkata, anak Allah turun dari surga dengan cara sedemikian rupa, sehingga tanpa meninggalkan surga. Dia mau dikandung dalam kandungan perawan, berjalan-jalan di bumi, tergantung di kayu salib. Tapi dia secara terus-menerus memenuhi alam semesta seperti yang ia sudah lakukan dari semula. Ya, dari semula. Dia sudah lakukan itu. Jadi, biarpun Yesus ada di dalam dunia, tapi dia tetap melakukan semua fungsinya. Nah, kenapa ini penting saya tegaskan? Karena ada satu ajaran. Ajaran ini namanya ajaran atau teologia kenosis. Apa itu teori atau teologia kenosis ini? Coba kembali melihat Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ayat 7. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri. Lah, Yesus itu setara dengan Allah, tapi sekarang mengosongkan diri. Apa arti mengosongkan diri di sini? Nah, kata mengosongkan diri di sinilah dalam bahasa Yunaninya adalah ekenosen, yang lalu diturunkan kata kenosis. Maka teori yang sedang saya singgung ini namanya teori kenosis, teori pengosongan diri. Nah, teori ini mengatakan Yesus itu Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Tadinya Allah full. Tapi begitu dia menjelma jadi manusia, dia mengosongkan diri sehingga akhirnya dirinya jadi kosong. Maka Allahnya habis. Sekarang tinggal manusia. Kayak nasi jadi bubur tadi. Sekarang muncul bubur, nasi hilang. Teori kenosis mengatakan dia full Allah.
Tapi begitu menjadi manusia, Allahnya kosong. Makanya di sini dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tapi teori kenosis ini salah dan harus ditolak. Kenapa? Karena kalau tadi dia Allah, dengan menjadi manusia, Allahnya kosong, tadi Allah berubah menjadi bukan Allah. Ini bertentangan dengan sifat Allah. Karena sifat Allah, Allah tidak berubah. Allah tidak berubah, berarti Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Tapi kalau teori kenosis mengatakan Allahnya full, dan sekarang kosong, berhenti jadi Allah. Itu bertentangan dengan sifat Allah yang tidak berubah. Coba Mazmur 102 ayat 26-28. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang, seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Mereka berubah, semua berubah. Tapi Tuhannya tetap sama. Tidak bisa ada perubahan. Lalu saudara, kalau kita percaya Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, ini kan ketiganya adalah Allah. Kalau dengan berinkarnasi, anaknya stop jadi Allah, berarti tadinya Tritunggal. Sekarang satu stop jadi Allah, bukan Tritunggal lagi. Tapi Dwitunggal, tinggal Bapa dan Roh Kudus, bubarlah Allah Tritunggal. Dan itu tidak mungkin. Ya. Dan kalau Yesus stop jadi Allah, lalu jadi manusia, maka juru selamat kita bukan lagi Allah manusia. Tapi juru selamat kita cuma manusia. Dan tadi dalam episode sebelumnya saya jelaskan, kalau juru selamat kita cuma manusia, itu seperti jembatan putus. Ya, ada jurang di sini stop di sini, masih lubang di sini. Kita tidak bisa sampai kepada Allah. Dan kalau dia cuma manusia, bukan Allah, maka dia bisa mati, tapi dia tidak bisa memberi nilai penebusan tak terbatas kepada manusia. Jadi juru selamat kita harus Allah manusia. Kalau teori kenosis benar, Allahnya hilang. Yesus tidak bisa jadi juru selamat. Ya, jadi dengan demikian teori kenosisnya harus ditolak. Nah, kalau begitu pertanyaannya sekarang, apa artinya mengosongkan diri? Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Apa yang maksudnya mengosongkan diri? Nah, John Calvin, Herman Hoeksma, dua teolog ini mengatakan begini. Mengosongkan diri atau kenosis itu artinya bukan Yesus kehilangan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tetap ada. Hanya dia tidak mempergunakan semua sifatnya itu untuk memudahkan hidupnya. Oke, Yesus Allah bukan? Punya sifat maha ada bukan? Kalau dia maha ada, waktu dia jadi manusia, dia sudah ada di mana-mana. Atau kalau dia mau saja, waktu dia pergi ke Betania, ke Yerusalem, ke mana-mana, ke Galilea dan sebagainya, jalan kaki. Lalu pinjam keledai. Kalau dia mau tidak usah, kan dia Allah. Set, muncul di Yerusalem. Set, Betania. Set, Galilea. Selesai. Tapi dia tidak mempergunakan itu untuk bikin hidup mudah. Tapi tetap jalan kaki. Capek juga kan? Makanya sampai capek, sampai ngantuk. Kok laparlah Yesus? Habis puasa laparlah Yesus. Kan dia maha kuasa, tinggal set, lapar hilang. Selesai. Bisa. Tapi dia tidak mau mempergunakan itu sehingga tetap lapar juga. Ya kan? Tetap lapar juga. Kalau saudara baca ya di Injil Matius 13. Waktu Yesus buat banyak mujizat, pulang ke kampung, orang banyak takjub, lalu mereka bilang, siapa orang ini? Lalu dimunculkan kata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Yesus tuh anak tukang kayu. Yang tukang kayu siapa? Bapaknya, Yusuf. Tapi dalam Injil Markus dibilang, bukankah ia ini tukang kayu? Siapa tukang kayu? Yesus. Berarti Yesus itu bapaknya, Yusuf itu tukang kayu. Yusuf mati muda kelihatannya. Karena dalam acara pesta kawin di Kana, acara keluarga, ada Maria di sana.
Maria tahu isi dapur, makanya dia tahu anggur habis. Ini berarti acara keluarga. Yesus diundang, Maria hadir, tapi Yusuf tidak ada. Makanya para penafsir menduga Yusuf mati muda. Tapi waktu Yusuf mati muda, ini Maria ini mengandung tanpa hubungan seks dengan Yusuf. Yesus dikandung lalu lahir. Tapi setelah Maria melahirkan Yesus, Yusuf dan Maria ini kawin biasa sebagai manusia biasa. Lalu muncullah Maria hamil lagi, punya adik-adik. Adik-adik itu yang ada di dalam Injil Matius pasal 13. Yoses, Yakobus, Yusuf, yang nanti nulis surat Yakobus. Surat Yakobus itu ditulis oleh adiknya Yesus. Dan surat Yudas, itu bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul sudah mati di Kisah 12. Yudas Iskariot sudah mati gantung diri. Lalu siapa Yakobus yang tulis surat Yakobus? Siapa Yudas yang tulis surat Yudas? Itu adik-adiknya Yesus. Nah, lalu kenapa Yesus jadi tukang kayu? Karena bapaknya sudah mati muda, dia harus sebagai kakak memikul tanggung jawab, kasih makan mama dan adik-adik. Itulah sebabnya dia jadi tukang kayu. Pas di atas kayu salib dia ingat, dia sudah mati, nanti mamanya bagaimana? Maka dia panggil Yohanes, "Hai ibu, inilah anakmu. Hai, inilah anak ibumu." Sejak hari itu Yohanes pelihara Maria. Berarti Yesus itu di dunia kerja capek jadi tukang kayu untuk kasih makan ibunya dan adik-adiknya. Kalau dia mau maha kuasa gampang kan? Tidak usah repot-repot. Mau tukang kayu, sut, meja keluar. Sut, tempat tidur keluar. Mebel muncul. Bisa. Tapi dia tidak mau mempergunakan segala kuasa sifat-sifatnya. Tahan. Dan dia tetap hidup seperti manusia biasa. Skap kayu juga, potong kayu juga, paku juga, keringat mengalir. Dia tidak mempergunakan semua kealahan untuk mempermudah hidupnya. Calvin Herman Hoeksma mengatakan bahwa itulah kenosis. Ya kan? Yesus pernah mau dirajam, lempar batu, dia lari. Menghilang. Kalau dia maha kuasa, pakai dia punya semua kekuatan, mau cari dia lempar dia, habis lu. Ya kan? Saudara lihat pada waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani, dia tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia bilang, akulah dia. Lalu terlemparlah. Jatuh kan? Padahal dia cuma omong 2 kata. Akulah dia. Langsung roboh. Maka Charles Haddon Spurgeon mengatakan, 2 kata yang dia ucapkan melempar mereka ke tanah. Kalau Yesus perpanjang 2 kata menjadi 1 kalimat, mereka bukan terlempar ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Kalau dia mau. Sang kamu, dia bilang sama Petrus, sang kamu, aku tidak bisa memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan aku. Kata malaikat di sana, kata pasukan malaikat itu legion. Legion itu istilah militer Romawi, 1 legion 6.000 tentara. Sang kamu, aku tidak bisa panggil lebih dari 12 legion. 12 kali 6.000, 72.000 itu di atas. Yesus kalau mau panggil malaikat saja, selamatkan dia, habis semua. Tapi dia tidak mau pakai. Itulah kenosis, mengosongkan diri. Kalau saya dihajar orang sampai bonyok, tapi memang tidak bisa balas karena yang hajar nih Mike Tyson, ya sudah, apa boleh buat, pasrah. Ya kan? Tapi kalau yang kurus, kering, kerempeng datang, sikat saya 1 kali pukul mampus dia. Tapi saya tidak boleh pukul. Lebih menderita mana? Memang tidak sanggup balas, atau sanggup balas tapi tidak boleh? Lebih menderita sanggup balas tapi tidak boleh. Tidak boleh. Lebih menderita. Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak mau pakai semua itu. Tahan diri. Itulah kenosis, mengosongkan diri. Nah, karena itu maka di sini jelas inkarnasi, Yesus tetap sungguh-sungguh Allah dan menjadi sungguh-sungguh manusia tanpa kehilangan kealahannya. Maka kita tidak boleh menyangkal kealahannya, tidak boleh menyangkal kemanusiaan. Dua-dua harus diterima. Herschel Hobbes mengatakan, menyangkal kemanusiaannya adalah sama sesatnya dengan menyangkal kealahannya. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus Allah, hanya percaya dia manusia, kamu sesat. Kalau kamu percaya dia hanya manusia, bukan Allah, kamu sesat. Sebaliknya, dia hanya Allah, bukan manusia, kamu sama sesat.
Bagaimana supaya tidak sesat? Percaya dia Allah, percaya dia manusia juga. Puji Tuhan pemirsa, kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat memberkati mengenai bagaimana proses Allah menjadi manusia. Bukan berarti bahwa Allah berubah dan kemudian kehilangan kealahannya ketika Yesus menjadi manusia di atas muka bumi ini. Dan kita juga tadi sudah mendengar bahwa dari manakah hakikat manusia yang dimiliki oleh Yesus. Kiranya apa yang menjadi penjelasan pada hari ini akan memberkati kita semua dan akan menambah kecintaan kita kepada Tuhan. Terus berikan pertanyaan, komentar, dan saran Anda melalui SMS di nomor yang tertera di layar kaca, karena pertanyaan-pertanyaan Anda akan membuat kami terus menyajikan apa yang akan menjadi berkat bagi Anda sekalian. Episode ini berakhir, tetapi nantikan kami terus di episode-episode yang selanjutnya yang pasti tetap akan memberkati Anda sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.